Bapak, kami dari mahasiswa Unilab Prodi Pendidikan Akuntansi Stambuk 21. Kami mendapat tugas dan dosen mengenai mata kuliah etika bisnis dan profesi. Kami mengambil judul mengenai keprofesionalan guru. Sebelumnya saya bertanya kepada Bapak wawancarai. Ada namanya, nama kalian? Oh, sama ibu itu ya? Ada berapa orang kalian? Berlima. Dia tuh bersedia? Bapak, sebelumnya saya bertanya bagaimana Bapak mendefinisikan profesionalisme guru dalam mengajar. Sebagai Bapak pribadi, mengajar itu profesional itu seperti itu. Gini, guru itu kan apa namanya profesi, ya, guru itu profesi. Jadi yang diharapkan dari guru itu bagaimana mendidik, jadi proses mendidik itu bagaimana anak-anak supaya bisa menjadi pintar, menjadi manusia yang seutuhnya. Itu bagaimana saya mendesainnya, itu dilihat dari situasi. Ada situasi seperti ini, katakanlah kita mendesain kelas A, kelas B, kelas C, itu nggak sama. Karena kan tujuannya bagaimana supaya anak-anak itu mampu untuk katakanlah menguasai pelajaran. Jadi karakter anak itu tidak sama. Ini kita tidak bisa memberikan cara yang sama kepada anak yang berbeda. Jadi kalau anaknya begini kondisinya, maka ya strateginya, caranya ya berbeda. Jadi profesi guru itu ya bagaimana mencerdaskan anak-anak. Itu yang saya pahami. Bagaimana Bapak menghadapi tantangan dalam mengajar? Kenapa Bapak mau menjadi profesi guru? Guru itu ya kan profesi. Jadi memang tuntutan. Ya, tuntutan guru itu seperti ini. Kalau dia profesinya katakanlah menjadi dokter atau apa, ya maka dia harus berusaha supaya mampu menguasai katakanlah profesinya. Jadi kalau guru itu tidak, kalau dokter atau polisi atau apapun, dia kan berhubungan kepada masyarakat. Ini kan berhubungan kepada masyarakat, tetapi berhubungan kepada masa depan. Ya, tidak sama profesi guru itu dengan profesi yang lain menurut saya ya. Jadi kalau kita kasih materi sampai terima atau tidak terima, nggak seperti itu. Ada apanya, umpan baliknya, feedbacknya kan. Jadi kalau dokter ini resep, kamu makan sudah. Kalau kamu nggak sembuh, datang lagi. Kalau kamu tidak sembuh, silakan berobat ke yang lebih spesialis lagi. Kan gitu kalau kita berobat ke dokter. Jadi kalau guru, jadi masyarakat menitipkan, ya, orang tua menitipkan anak-anak supaya dididik. Jadi tanggung jawab guru itu adalah bagaimana mempersiapkan masa depannya. Jadi tidak hanya sebatas memberikan materi. Jadi tugas guru itu, profesi guru itu seperti itu, pemahaman saya. Jadi
lebih condong kepada kamu bisa sih Jovita. hati nurani. Ya walaupun aku ngapain Ya, hati nurani. Dan umumnya guru itu berpikir bahwa semua anak yang di kelas dia itu adalah anak kandungnya. Jadi kalau anak kandungnya namanya anak kandung. Ya kalau ada yang kurang pasti ada. Ya misalnya nakal dia ada yang seperti teriris. Itulah profesi guru dibandingkan profesi yang lain menurut saya. Nah tadi kan sudah bilang bahwasanya ada siswa yang bagaimana Bapak mengintegrasikan nilai-nilai etika dalam mengajar? Sekarang gini, di sekolah itu kan paling berapa jam waktu dia? Lebih banyak waktu dia di luar atau di rumah. Jadi presentasi dia di rumah, di luaran itu akan kelihatan di sekolah. Masalah pengucapan, masalah tindakan. Lalu kita ada tata tertib. Ada tertib. Jadi tata tertib kita inilah yang kita terapkan untuk mengubah etika dia mungkin. Ya, tata krama yang kurang baik, bicara, berpakaian, kerapian dan lain sebagainya. Itulah yang kita buat di sekolah ini. Jadi selama bisa ya dijalankan dengan baik, karena namanya anak ada orang tua. Jadi prinsipnya kan dititip. Kami bukan tukang jahit. Kalau tukang jahit tahu kan, ini kain, ini polanya, berapa upahnya ini? Seminggu 2 minggu siap, jadilah. Kami bukan tukang jahit, bukan seperti itu. Proses. Jadi bisa aja ya. Dalam proses ini ada anak yang tidak bisa menerapkan, ada anak yang tidak bisa mengikuti. Jadi makanya ada kolaborasi dengan orang tua. Karena kami menyadari lebih banyak waktunya di luar, katakan di rumah, ketimbang di sekolah. Paling di sekolah 6 jam, selebihnya kan dari 24 jam kan di rumah. Itu dia. Dan menurut Bapak bagaimana cara Bapak untuk mengajarkan siswa mengenai kalau sekarang ini kan dari katakanlah kita kumpulkan 10 anak-anak, 30 anak-anak ya secara umum ya itu paling yang suka belajar ya itu paling berapa orang bisa itu dengan jauh. Itulah pengaruh kemajuan teknologi. Jadi kami selaku guru ada namanya metode diferensiasi. Jadi metode ini misalnya kalian berlima gitu pasti tidak sama. Mungkin kamu saya kasih materi baca buku bisa. Mungkin jadi ini kita menggunakan fasilitas infokus itu bisa. Sudah mungkin dari sana praktek bisa. Jadi mungkin cerita bisa. Jadi tidak sama dia karakter anak-anak ini. Jadi itu yang kami lakukan. Bagaimana supaya anak itu mau belajar. Jadi itu yang bisa kami inikan termasuk kepada masalah etika. Jadi kalau etika kan etika lah yang paling bisa kami tekan habis. Ada tekan habis yang wajib. Contoh Senin Selasa pakaian ini, Rabu Kamis pakaian ini, Jumat Sabtu pakaian ini, jam sekian harus sudah masuk, rambut harus sekian, pakaian harus begini, tata tertib. Jadi selama ini itu ditandatangani sisa bersangkutan dan diketahui orang tua. Jadi ada selama ini masih bisa ya dilaksanakan. Itu bisa. Kenapa? Karena itu tampak luar ya kan gampangnya mempercantik, memperindah. Dan menurut kami itu bukan sesuatu hal yang nggak bisa dilakukan. Kalau dia mau sekolah di sini ikut peraturan, kalau tidak mau silakan. Karena dari sisi etika, tata tertib, ya karakternya itu yang harus
bisa kami buat secara seragam. Itu dia dengan peraturan itu kami buat. Ini fungsinya udah menggunakan kurikulum Udah. pertanyaan penutup, bagaimana cara Bapak untuk meningkatkan keterampilan siswa itu berperan aktif? Keterampilan Siswa berperan aktif seperti berpikir kritis, untuk mengasih dengan baik kepada orang tua, atau berpartisipasi dalam diskusi. dengan metode itu tadi diferensiasi ya. Jadi kadang ada anak yang suka belajar sendiri, ada anak yang suka belajar bermain, ada anak yang harus dia berpraktek. Jadi ya kita lah yang guru lah ya yang mengumumkan bahwasannya ada tidak peningkatannya. Yang dikatakan berpikir kritis itu kan ada daya kemampuan berpikirnya untuk katakanlah menilai sesuatu atau untuk membuat langkah sesuatu, ada nggak peningkatannya. Jadi tidak sekali misalnya kita kasih tugas, dia sudah paham apa tidak gitu ya. Lalu ya, kita buatlah, kita desain buat begini, mampu tidak dia. Jadi memang ya kurikulum Merdeka itu kan berfokus kepada siswa. Kemauan siswa itu seperti apa? Jadi tidak mungkin kita berikan sesuatu yang dia tidak bisa lakukan karena karakter anak beda-beda. Jadi ya sebisa mungkin anak ini ya adalah katakanlah keterampilannya berpikir kritis itu arahan petunjuk dari kita, ada langkah-langkah yang harus dia lakukan, inilah kita arahkan. Misalnya kita mau membuat sebuah katakanlah daur ulang, misalnya plastik atau apa, buatlah ini menjadi bahan yang berguna, ada nilai tambahnya. Jadi dia berpikir plastik. Cuma kan kalau kita tuntun, dari tuntunan kita inilah dia itu membuka pikirannya, misalnya rupanya. Kenapa? Karena ilmu itu dapatnya dari membaca. Ya, membaca adalah jendela dunia. Dengan membaca apapun bisa kita ini kan. Jadi literasi ini kadang ya kemampuan anak-anak itu kurang dari berapa ya, dari Indonesia termasuk ya kemampuan membacanya kurang. Jadi untuk mengatasi ini ya guru yang membuat metode itulah ya buat praktek, buat ini mengarahkan ya, bukannya dia tidak mampu, tetapi karena dia dicekokin oleh yang namanya ini ya. Jadi kalau yang namanya ini kan berpikirannya secara instan. Nah, begini. Jadi supaya instan itu kan adalah modern. Jadi bagaimana program supaya instan itu, inilah yang harus diarahkan. Jadi itu yang bisa saya beri. Siapa ada suatu Ya.